Manusia memang lebih mudah mengingat hal-hal yang menyakitinya atau pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ketimbang yang sebaliknya. Itulah kenapa salah satu kesalahan yang kamu perbuat pada orang lain bisa terasa menghapus semua hal baik yang pernah kamu lakukan kepadanya. Demikian pula sebaliknya, kesalahan orang lain padamu bisa membuat kamu terus mengingatnya dan sangat sulit untuk memaafkannya. Hanya saja, meski itu sudah sifat dasar manusia, bukan berarti kamu tak perlu belajar memaafkan kesalahan yang orang lain lakukan padamu ya. Sesulit apapun, kamu harus punya kemauan untuk belajar memaafkan. Ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Jika memaafkan harus juga melupakan, itu terlalu sulit untuk semua orang. Melupakan tidak bisa dilakukan dengan sengaja. Makin kamu berusaha melupakan kesalahan orang lain yang membuat kamu terluka atau mengalami kerugian besar, kamu malah akan teringat terus. Tidak hanya ingat detail kejadiannya, tetapi juga rasa sakitnya. Bahkan sakit yang kamu rasakan mungkin malah menjadi-jadi seiring waktu. Jadi, kamu hanya perlu memaafkannya. Selebihnya, biarkan terjadi secara alami. Kalau kelak, kamu bisa melupakan apa yang pernah dia lakukan padamu, itu sudah bagian dari seleksi ingatan. Namun jika tidak, itu juga bukan masalah. Dan kamu tidak perlu merasa kamu tidak tulus dalam memberikan maaf. Itu dua hal yang berbeda. Bahkan ada bagusnya juga kok. Kalau kamu tetap ingat kesalahan yang pernah diperbuat seseorang padamu, kamu bisa jadi lebih berhati-hati agar jangan sampai hal yang sama kembali menimpa kamu. Ya, semua orang tak terkecuali dirimu sendiri. Dari lahir sampai kelak maut menjemput, kamu berinteraksi dengan begitu banyak orang. Mustahil jika tidak pernah terjadi gesekan di antara kalian. Orang lain pasti pernah melakukan kesalahan padamu. Begitu juga kamu pasti pernah melakukan berbagai kesalahan pada banyak orang. Dalam kondisi kamu tidak sedang merasa terluka, fakta yang ada sangat mudah untuk kamu terima. Akan tetapi, ketika kamu sedang merasa begitu tersakiti oleh perbuatan orang lain padamu, kebenaran yang amat tidak bisa disangkal itu pun kerap terdengar begitu basi bagimu. Namun terdengar basi atau tidak, kamu memang harus memaksa dirimu sendiri untuk terus mengecamkannya. Siapa yang bisa memastikan niat di hati orang lain? Apalagi saat kamu merasa terluka oleh perbuatan seseorang. Sangat wajar subjektivitasmu akan seketika muncul. Kamu yakin dia sengaja melakukan itu untuk menyakitimu, padahal belum tentu benar begitu. Saat kamu sudah yakin seseorang sengaja menyakitimu, kamu jadi membenci orangnya. Bukan lagi sekedar perbuatannya. Inilah yang membuatmu jadi sulit memaafkan. Di antara semua orang yang pernah melakukan kesalahan padamu, barangkali memang ada yang melakukannya dengan sengaja. Namun, tersebab manusia memang tempatnya salah. Selalu lebih mungkin mereka tidak sengaja melakukannya. Kalau memastikan niat orang lain terlalu sulit untuk siapapun, maka saban ada orang yang melakukan kesalahan padamu, kamu hanya perlu mengingat bahwa selalu ada kemungkinan dia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tak seorang pun bisa terbebas dari kesalahan. Dan selalu ada kemungkinan kesalahan itu dilakukan tanpa sengaja. Nah, ketika kamu sendiri tidak sengaja melakukan kesalahan pada orang lain, tidakkah kamu juga ingin dimaafkan? Bahkan mendapatkan maaf darinya terasa segala-galanya bagimu. Kamu tidak akan bisa merasa tenang sebelum dimaafkan. Jika demikian, apakah kamu masih memiliki alasan kuat untuk tidak mau memaafkan kesalahan orang lain padamu? Bagaimanapun, kamu harus adil kan? Kamu tidak bisa hanya selalu minta maaf dari orang lain tanpa kamu sendiri bisa memberikan maafmu pada orang yang jelas-jelas memintanya darimu. Bahkan seandainya pun orang yang melakukan kesalahan padamu tidak meminta maaf, cepat atau lambat, kamu harus bisa memaafkannya. Maaf yang kamu berikan sangat penting untuk orang yang memintanya. Itu akan sangat melegakannya. Akan tetapi, jangan lupa sebenarnya pemberian maaf darimu justru paling penting untuk dirimu sendiri. Jika kamu ingin hidupmu terasa damai, berilah maaf dengan atau tanpa orang lain memintanya darimu. Kamu harus punya satu ruang maaf dalam hatimu yang tidak memiliki daun pintu. Sehingga kamu tidak mengenal istilah pintu hatimu telah tertutup untuk siapapun. Kamu terluka oleh perbuatan orang lain. Itu tidak perlu sekalipun kamu sangkal. Kamu tidak bisa melupakan perbuatan itu. Melupakan memang tak seperti tombol yang tinggal ditekan sesuai kehendakmu. Namun, memelihara kebencian apalagi sampai menjadi dendam, jangan. Sayangi diri kamu sendiri
dengan sebisa mungkin menjaga hatimu agar tetap dalam kondisi yang positif. Kebencian dan keinginanmu membalas hanya akan memberimu kebahagiaan semu yang sesungguhnya justru merusak jiwamu. Memaafkan memang kadang tidak mudah. Makin besar kesalahan seseorang padamu, makin dalam lukamu, makin sulit pula untukmu memaafkan. Namun, sulit tidak sama dengan mustahil.